Selamat datang lagi di Wavecast, The United Wave Podcast. Masih di hari-hari menyedihkan menjadi fans United. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ini juga, wah tadi datang udah ditekuk mukanya. udah, gimana nih datang? Gimana nih United nih? Udah, iya, langsung. Miso. Macet lagi, hujan masih. Glory! Pasti ngefans banget sama Benjamin Sesko nih. Belum. Sama-sama band namanya. Band lu band doang ya? Nggak ada Band, apa enggak, ya? band doang. Band bukan benten belakangnya. Bukan. Ke pre-band? Bukan. Oh, bukan, ya. Lebih ke cong kayaknya. Wah, waduh. Jadi gimana? Jadi gimana? Declan Rice. Lanjut. Nah, apa sih itu? Kemarin apa? Delap. Baru Delap. Yang paling baru, Paham ya? Oke, itu temen dekat aja. Iya, temen dekat. Lu nggak pernah foto berdua sama temen lu? Lu sering sama dia. Makanya. Confirm memangnya. Mas Jon, gimana? Dari mana nih tadi? Yes. Dari lo. Dari mana? Kita akrab, bro. Ya kalau akrab nggak nanya dari mana, udah tahu. Tadi nggak ngabarin tadi soalnya. Ini tayang masih tahun depan, Mas. Gua dari awal musim nih nggak menang-menang. Menang sekali. Menang sekali. Juga susah. Penalti. Ya Allah, berat banget hidup. Aduh. Tapi ngikutin United. Ngikutin terus. Gue sempat lost Erik ten Hag setengah musim sebelum FA Cup. Gue sempet yang udah nggak nonton lah. Kenapa? Ya game banyak. MU selalu game jam 11 malam. Minggu juga selalu setengah 11 malam. Gue kadang kalau ada kerjaan pagi gitu-gitu. Umur gue nggak Iya, ya. bener. Minimal tidur 6 Kerja, jam. bro. Begitu lo nggak terhibur nonton apa gitu. Malas akhirnya jadi kesel gitu. Karena nggak ada yang lo tonton masalahnya. Bukan sepak bola gitu. Lo dari kapan emang, Mas? Apa? MU United ya. Gua 94 kali ya. Kantono. Persis sebelum World Cup Amerika, ya pertandingan pertama sepak bola yang gue tonton tuh MU. Oh, berarti 93-94 tuh. 93-94, karena sebelumnya gue ngikutin basket kan tuh, zamannya Jordan segala macam. Gue pertama jatuh cinta nonton tandingan bola di TV, gue nonton MU main ya udah. Gara-gara pemainnya apa karena gue bokap gue kan, gue ajak nonton bola, gue inget ke rumah sepupu gue, terus lagi ada bola, gue nonton gila nih seru juga nih olahraga ini gitu kan. Ya itu yang gue tonton tandingan United MU. langsung. Gue lupa lawan siapa, tapi bolanya lawan satu ya Sheffield. rebutin banyak. Iya. Abis itu langsung siaran SCTV langsung. Enggak dong. Umur itu lah. Gue masih kecil. Kirain masih langsung. kecil, nggak setua itu. Gue tua tapi nggak setua itu. Tapi 94 dulu agak susah ya nyari siaran. Iya, disiarin di mana? Gue lupa persis. Bisa jadi mungkin bukan pertandingan Highlight mungkin ya atau apa mungkin ya? Tapi gue seingat gue baju merah-merah itu habis itu sejak itu gue gituin MU. Komentatornya Arab bukan? Belum ada dulu, belum ada. Kirain Kayaknya udah jangan- ada. Pernah TVRI nggak sih? Enggak. Gue lupa gue. SCTV Trans 7 dulu, TV 7. 94 gue nggak yakin. Enggak, Enggak, TV 7 ya, belum ada. belum. 94 belum ada TV Gua 7. nggak yakin. Baru ada Gua nggak yakin. RCTV sama RCTI. Decoder kali apa yang itu. Lupa gue. Pokoknya lagi di rumah saudara gue aja. Iya kayak decoder deh. Ya, Habis itu dari langsung, tampang-tampangnya sih Iya, kayak ada uang sih. Iya. Ini Jangan kan masa ada kecilnya. problem nih. Iya, Iya. orang ada. Enggak juga. Ya pokoknya gitu deh, gue nonton MU, habis itu World Cup, habis itu udah all the way gue nonton MU terus. dari situ berarti ngikutin. Terus gue ngikutin. Kalau pemain idola? Pemain idola, kalau itu Cantona lah yang era dulu Cantona. All time tuh, all time 92, kelas 92 gue ya suka semua lah. Ya tapi kalau tanya pemain bola, kalau tanya siapa sosok mungkin bukan main MU, gue Zidane kalau tanya. Oh, Zidane. Ya, itu Sama. undisputed lah, semua orang kayaknya nggak ada yang protes ya kalau suka Zidane deh. Gitu. Iya. Tapi kalau misalkan MU sendiri ya, gue nggak ada satu yang favorit banget, tapi ya semuanya sih. Seru kayaknya kalau ngikutin United dari zaman-zaman. Wah seru banget. Iya. Seru banget. Seru. Karena ya kenapa nggak ada pemain idola karena semuanya jago. Iya, pada dulu tuh jago semua. Tapi memang lucunya nih, begitu lu era ya 98 lah treble dan ke belakang, kan strateginya Fergie itu sebenarnya basic banget. Iya, betul. 4-4-2. 4-4-2 tradisional. Counter, direct counter. Iya, dan bahkan beberapa pemain kalau udah sering nonton podcast mereka sekarang tuh kalau ngebahas dulu sering tuh mereka bilang kadang-kadang Fergie nggak ngasih taktik apa-apa. Iya. Cuman briefing bahwa ini lu main tackle hajar udah gitu. Tapi gue juga nggak ngerti, mungkin fundamentalnya gue baca bukunya Ferguson kan. Ya memang dia orang yang bisa ngangkat pemain, ngeluarin kemampuan terbaiknya dan dia tahu Manajemennya bagus. exactly dan
spesifik pemain yang dibutuhkan di posisi itu dia udah tahu, dan kayaknya verifikasinya nggak cuman kayak lo jago apa segala macam, dia way back ngelihat kayak fundamentalnya dia, orang tuanya, hubungannya, psikologisnya, Iya. Dia kalau ngerekrut kan beneran dia datang ke orang tuanya. Iya, ada fotonya dia sama Beckham masih kecil gitu kan. Emang gitu. bener-bener. Care-nya bukan cuma soal di sistem formasi, di luar lapangan juga kayaknya se-care itu, makanya banyak yang anggap dia bapak gitu kan. Warna sepatu, warna rambut, Semua Iya, diatur sama dia dulu ya. Nggak boleh berwarna dulu. Sepatu nggak boleh, rambut nggak boleh, tato. Ya Garnacho zaman sekarang mah kelar itu zaman Fergie mah. Ya Beckham kan lu juga sempat Iya. kan mulai ada Iya. anting-anting apa. Terus segala rambutnya macam. botak aja dimarahin. Botaknya domelin ya dulu ya. Sama dia, iya emang ya beda lah gitu. Zaman itu beda banget. Tapi kan ini juga perjalanannya kan Ferguson tuh kan masuk 86 ke 92 kan lumayan berjarak tuh. Iya, 6 tahun. 6 tahun kan sampai akhirnya dia bisa punya generasi kayak gitu. Nah, kita sanggup dari 6 tahun. Nah, zaman sekarang tuh nggak bisa karena tadi media, ekspektasi, dan juga perputaran uangnya tuh cepet banget. Nah, ini mungkin kalau nanti lo mau langsung jump in tentu kenapa kondisinya kayak sekarang. Ini kalau ngomongin soal MU kayaknya emang agak beda. MU itu kan lebih dari sekedar klub. Ini global brand. Brand, betul. Dan stakeholder-nya udah bukan cuman fans doang, tapi ada saham dan lain. Lu baru baca nggak? Baru baca yang barusan nggak? Baru report 2002. Oh, laporan yang Fabrizio ya? Iya. MU Plus. Untung, Iya. untung banget. Makanya Glazer dan itu nggak mikirin ya udah gua nggak berprestasi aja masih plus. Ya akhirnya pelatih jadi perannya kan kecil banget dalam keputusan pembelian pemain, lo mau ngerubah apa gitu, karena yang milikin klubnya tuh udah bukan cuma itu ya duit gitu. Iya. Kayak bukan sisi sepak bolanya udah bukan yang utama gitu kayaknya ya. Iya, Ini jadi si United udah bukan. Ya makanya mungkin handlingnya atau lo ngurus klubnya untuk bisa secara bisnis lo bagus banget kayak sekarang, abis itu prestasi lo kayak zaman Ferguson dulu, bukan pekerjaan yang mudah, karena dulu mungkin waktu zamannya Ferguson MU ya udah just another Premier League, bukan Premier League lu bilang ya kan, division. English Iya, sebelum Premier Division League doang ya. Iya, pokoknya kalau Waktu zaman dia pertama 86 ya. Nggak ada premiernya aja. iya, setelah Ferguson Dynasty 26 tahun itu, and then setelah treble MU jadi global brand. Nah, mungkin akhirnya setelah itu jadi lebih dari sekedar klub, mungkin itu kali yang agak sulit gitu kan. Iya. Nah ini gue suka nanyain ke tamu ya, Mas, kalau apakah Fergie itu adalah salah satu alasan kemunduran dari United saat ini? Kalau kita lihat bandingin sama Klopp dan Arne, itu kan seamless tuh perpindahan tahtanya ya. Kalau Fergie itu apakah tadi mengamini juga yang dibilang Mas Ben, kalau dia tuh pakemnya tuh nggak kelihatan gitu mainnya seperti apa, jadi nggak ninggalin sistem yang jelas, nggak ninggalin ya dinastinya cuma berupa piala, nggak seperti ekosistem yang baik, karena apapun keputusan ya ada di Fergie gitu. Betul. Tapi makanya itu jadi dilematis kan. Satu 26 tahun, pialanya banyak banget, the biggest dan most piala yang paling dapetin ya, successful manager. Betul, 26 tahun. Tapi setelah itu lu 26 tahun rule di satu klub, dari mulai tempat sampah taruh di mana aja kan udah otak lo kan gitu. Nah terus habis itu transisinya begitu lo tinggal baru lagi seperti sekarang. Tapi kayaknya nggak bisa apple to apple kayak zaman sekarang karena sepak bola udah berubah banget kan. Iya, berubah. Tactically, industri, terus juga psikologis pemain sekarang ada sosial media. Betul. Wah itu ngaruh sih. Iya. Tapi gini, ya maksudnya karena teknologi sama ini loh. Kenapa? Enggak, gue memperhatikan pertanyaan ayo nanya. Kan Wenger itu lama ngelatih Arsenal dan Ferguson pun juga lebih lama lagi ngelatih MU. Dua-duanya pergi kan sama-sama meninggalkan, ya udah gitu aja kan. Cuman bedanya kalau Wenger, seingat gua, dia udah ada sporting directornya. Oh, udah mulai ada ya kalau udah ada, maksudnya udah ada manajemennya. Sedangkan MU tuh nggak ada manajemen. Cuman Fergie makanya. Fergie ya, the system. Iya, makanya dia tinggalin gitu aja, ya udah. Gitu. Dan ditambah ownernya United ya Glazer nggak tahu apa-apa tentang bola. Yang tahu cuman duit datang ya udah. Makanya Woodward lah yang dijadiin CEO yang di mana enggak. Mana itu juga bisnis wise juga, maksudnya kacamatanya bisnis. Iya. Tapi gue juga baru ingat ya, Arsene Wenger juga cukup lama ya. Arsene Wenger lama. Tapi ini, tapi kan di ujung-ujung dia tuh udah mulai oleng juga si Wenger, enggak yang jadi tim. Kalau United kan terakhir masih juara gitu. Kalau Wenger ya udah ngikutin maunya manajemen, lo bayarin duit
stadion aja deh, yang penting paling besar. Iya. Tapi lucu ya, kita ngebandinginnya sama Arsenal seakan-akan Arsenal, padahal kalau dibandingin pialanya setelah ini sama kita itu sama aja, iya. Cuman bedanya kita di peringkat 14, dia lagi bagus-bagusnya gitu. Benar. Oh sama aja, enggak pernah sama Mas. Oh, banyakan United. Iya. Saya bukan pembenci Arsenal. Medalinya Ryan Giggs bisa dibagiin Mas ke semua pemain Arsenal Mas. Gila. Tapi benar kan, benar. Cuman emang di saat itu memang yang paling konsisten dua tim itu memang. Iya. Ya, ini makanya gue gila berapa tahun semenjak Fergie? Fergie tahun berapa? 13 terakhir. 13. Udah berapa pelatih 12 tahun gila nggak works. Gue juga bingung sih. Gue juga udah nggak ngerti lagi. Kalau yang kemarin kan kelihatan tuh kayak misalkan waktu Moyes ternyata dia belum berpengalaman untuk handle warisannya Ferguson. Habis itu Louis van Gaal mungkin pelatih yang terlalu kuno. Satu kuno, terus kedua juga skemanya dia pakai back 3 juga kan? Ya, back 3 benar. Dan kayaknya karakternya juga tangan besi, mudah untuk tidak disukai, kayak Di Maria aja kan kayak benci banget sama dia gitu. Terus Mourinho itu dia tuh, Mourinho gue suka banget loh Jose Mourinho. Iya. Karakter. Jose Mourinho itu gue suka banget. Gue juga waktu kalau bisa dibilang sih sejauh ini rasa sih paling bagus sih dari juara in terms of piala ya. Iya. Iya sih. Ya dia juara Eropa, setuju peringkat 2. Makanya peringkat 2 sama Carabao. Dan karena dia Zlatan Ibrahimovic datang betul ke MU tuh. Itu kayak kita nemu lagi karakternya United yang ini arogannya ada, yang kayak ditakutin sama tim lawannya tuh juga ada. Jose Mourinho. Iya. Eranya Mourinho. Betul, lo datang lo bawa timnya Mourinho gitu. Iya. Lawan juga pasti getar juga kan ibarat saat itu ganti sampai sekarang Ten Hag. Nah sekarang Amorim nih, gue ngeliat Amorim orangnya disukain kayaknya. Gampang lah untuk disukain. Pas press con pertamanya lo lihat dong. Seneng banget, iya. Jurnalis Portugal aja udah waktu di interview sama jurnalis Inggris dia bilang, wah lu siap-siap nih Inggris bakal kedatangan pelatih yang bakalan revolusioner banget tuh, bakalan suka, dan kita muncul dengan quotes-quotesnya dia. Iya. Buat jurnalis kan gampang itu nge-clip statement-statementnya dia gitu, terus dia bawa satu visi yaitu dia bilang identitas kan. Waktu lawan Chelsea kan kelihatan tuh. Betul. Oh dia mau bikin kayak begini tuh gitu. Iya. Apa dia gampang ditebak kali ya? Gue juga nggak tahu. Ternyata yang bagus PR-nya, bukan pelatihnya. Iya. Malah kalau ya ingat kemarin habis Leicester City dia presscon yang kayaknya untuk pertama kali gue against dia banget sih. Dan dia kelihatan disparate banget sih di situ. Satu dia bilang kayak this is my philosophy, gue nggak akan berubah, kalau mau berubah ganti orang tuanya, ya. Dan ditambah I will do anything for United. This is message to the fans and trust me, I'm suffering more than them. Wah, itu bisa. Gila, nggak bisa bilang kayak gitu. Dia digaji loh. Ya makanya. Dia digaji 6,5 juta pounds per tahun. Lu nggak beli video. Nah, kita lu nggak beli jersey, minta jersey. Iya, lu dikasih jersey, kita beli. Lu mau nonton Raffet nggak beli tiket. Nah, kita nggak bisa ngomong kayak gitu. Sakit hati sih. Gua kecewa bener. Kecewa banget abis baca kemarin. Dia nggak bisa ngomong kayak gitu, dan apalagi kita udah tahu formasinya. Dia ini nggak works nih. Gue tahu ini bagus. Pertandingan gini, Sporting Lisbon, ya kita tahu lah Liga Portugal sama Premier League lu nggak bisa bandingin sama. Tapi mereka di Champions League waktu itu sempat lagi bagus. European apa? Di Champions League waktu di Champions League. Yang dia menang lawan City 4-1. Iya. Itu pertandingannya oke, dia bisa. Bisa nih gitu. Tapi lu mesti ingat City waktu itu lagi jelek tuh, lagi berturut-turut kalah tuh. Lagi berturut-turut kalah tuh. Lagi berantem sama istrinya. Iya. Lagi ngaruh sih. Ngaruh itu. Ya maksudnya City bukan lagi performance terbaiknya, Sporting lagi bagus-bagusnya, Gio Keres sampai hat-trick, gue bilang ini yang mau lo bikin gitu. Gue sempat cukup yakin gitu, tapi sekarang waduh, kemarin dia sempat sebut tuh, waktu di press con dia sempat ngomong kan. Yang mana? Dia sempat mention soal pertandingan itu. Iya. Dia sempat ngomong, dia bilang gitu, terakhir kali gue sama klub sebelum gue menang 4-1, wah gila, lu jangan sampai nyebut itu, lu nggak bisa bandingin soalnya. Iya benar. Kalau udah sampai dia membandingkan dengan yang lama kan berarti something wrong gitu. Makanya. Dia udah disparate banget, kayak gue tuh bisa lo lihat aja dulu gue. Iya, betul. Iya. Gue lumayan nggak setuju tuh bagian situ gitu. Kasian juga. Tapi lu lihat permainannya dia selalu transisi dia, intinya kan dia transisi cepat kan. Kan dia 3-4-2-1. Ini omongannya Gary Neville kemarin waktu setelah pertandingan lawan City, dia bilang kan 3-4. Ada 5 di belakang, pada si kanan itu bakal 2. Ada 2 mundur holding yang dipeluk sama dipeluk sama penyerangnya. Habis itu begitu dia transisi, penyerangnya kalau udah ketinggalan, begitu ketinggalan 1-0, penyerangnya harus ngambil lebih resiko. Maju. Ya, high line. Ada jarak nih. Iya. Nah, kita punya 2
holding itu yang sering banget kayaknya gampang banget buat lawan udah intimidasi. Dan kita injek di situ. kita nggak bisa nyalain Bruno juga karena dia Nggak bukan bisa. di situ Bukan di posisinya. situ. Terbaik, gitu. Dia bisa di situ. Dia Bisa kalau ya. di FIFA tuh dia sebenarnya defensive working rate-nya lumayan bagus. Bagus, kan? ya. Kalau based on Dia- ini ya. Terus defensive contribution-nya juga kalau di Fantasy Premier League juga bagus. Bagus Iya. ya kan, dia mundur Iya. coverage areanya juga banyak. Tapi dia perform terbaiknya bukan di situ. Potensi terbaiknya Iya, bukan di iya, situ. iya, iya. Kita nggak bisa ngelihat dia umpan progresi, kemudian kreativitasnya nggak Dia kelihatan. pace juga nggak punya. Iya. Maksudnya pace ada, tapi Iya. bukan specialty-nya dia, bukan traits-nya dia. Karena itu dia maksud gua Bruno Fernandes itu pemain terbaik kita berapa tahun. Oh, terakhir. jelas ya. Iya, Sampai- dia yang carry kita lah. Tapi dia bisa di sistem lo jelek, ya lu berarti salah gitu Iya, aja. bahkan dia nggak bisa mainin Maino, itu aneh juga sih. Nah itu dia tuh aneh tuh. Iya. Gue bingung ini, Dit. Menjelang kemarin lawan City, dia tuh ngomong kan kayak, Maino, gue fine-fine aja. Casemiro juga, bla 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 bla. Enggak, dia bilang Maino yang dia bilang harus lebih ditingkatkan technically Iya, yang gitu-gitunya iya. tuh. Ya, terus dua-duanya sama sekali nggak dimainin. Itu yang Aneh juga. malah pasang di tengah Bruno sama Ugarte itu paling aneh sih. Gue juga bingung Ugarte gila. Padahal gue cukup yakin nanti PSG ini bagus tuh sebenarnya. Iya sih, maksudnya bagus Asin. Menurut Enggak gua- juga ya? Di PSG nggak terlalu ya? Aku tuh selalu lihat Ugarte tuh pemain yang Biasa nggak- aja, biasa nggak aja. nyaman bawa bola, Mas. Oh, kalau itu pasti. Iya. Iya, dia kan holding banget. Cuman gue pikir tadinya waktu dia datang dari PSG dia bakal jadi breaker aja Di gitu. PSG aja di pilihan kelima loh, Mas. Oh, gue nggak tahu tuh Di, malah. di, Iya. di pas Luis Enrique, Iya, Iya, pas, iya. pas ada Vitinya, John Palinya, Neves. iya. Bukan- Neves belum ada. Palingnya nggak pernah di PSG. Oh, iya. Pokoknya dia pilihan kelima. Ada Fabian Ruiz. Vitinya. Viti. Ada- Fabian Ruiz kok Palinya sih. Siapa sih? Pokoknya dia tuh antara 5 midfielder tuh dia tuh pilihan ke. Padahal dia pemainnya Lisbon dulu kan? Iya. Iya, Pemain musim iya. pertamanya Morim kan? Iya, Betul. iya. Kalau menurut Mas Ben nih, apakah kepingan terakhir dari formasinya Ruben Amorim tuh bertumbuh di tinggal kita butuh CM. gelandang yang tepat nih. Kemarin waktu Carlos Baleba, ya gue akhirnya begitu kesebut namanya, gue FPL setelah berapa tahun nggak main, gue baru main musim Main ini. lagi. Iya, Iya. Tiga tahun. Jadi gue begitu disebut nama Carlos Baleba, gue nggak tahu tuh. Tapi emang kayaknya kalau DM di FPL nggak terlalu kan ya? Tapi kalau sekarang udah ada defensive Udah mulai contribution. Oh, Jadi udah masuk ya? Masuk. Ya, Jadi masuk ada ya, interception Tahun ini ada ya? gitu-gitu Oh, udah iya, ada. kayak poin suka 5 ya. Iya, kemarin betul. dia dapat 5 Iya, gitu. Oke. betul. Dulu gue 4 tahunan kayaknya gue tuh berhenti main. Carlos Baleba gue lihat, wah gila, ini bisa nih mungkin ya. Iya. Mainnya bentuknya kayak tuh Tchouaméni gitu kan. 21 tahun. 21 Iya. tahun. Carry ball-nya bagus. Carry ball bagus, kaki kiri. Fisik oke segala. Apa namanya mainnya juga klinik apa flashy juga Iya, gitu, iya, bisa iya, bola iya. atas, bisa ini punya Lengkap lah. bisa nendang dari jauh gitu. Cuma kalau ngeliat mainnya kayak kemarin, coba lu bayangin aja mainnya kayak kemarin lawan City terus ada Carlos Baleba, ngubah banyak gak? Enggak. Enggak. Itu dia gue jadi ragu-ragu. Iya, aku juga apa Karena nih? posisi Enggak, kalau pemainnya gue itu justru pada kejauhan banget. Iya, butuh tuh Casemiro sama kalau menurut gue mending masang 2 holding bener-bener Sekalian double ya, gue pivot. juga setuju Iya. itu. Kalau lawannya tipikal kayak City atau Arsenal yang sekarang menurut gua lini tengah terbaik tuh Arsenal. Iya. Kalau lawannya kayak gitu tuh harus kita overload dengan 2 holding Betul. midfielder yang bagus double pivot. Tapi Kalau yang satunya tadi flashy, flamboyan, wah Iya, abis pasti. kena libas pasti. Nah, itu tuh adaptif yang nggak dimiliki sama Ruben. Iya. menurutku. Nggak mau apa ya? Nggak mau fleksibel, coba deh ini terlalu rigid. sama kayaknya formasinya tuh susah dimainin. Lu lihat ya permainannya dia itu selalu transisi cepat. Bola itu selalu dikasih di ujung kakinya. Jadi dia kayak senang main di overload di belakang, seret, abis itu begitu lu Seret, dapat naik bola semua ya. langsung naik bareng-bareng. Tapi Iya, dia iya, naiknya iya. nggak mau pelan-pelan tuh. Ya. Dia maunya 1, 2 langsung gitu di bola tuh kayak taruh di depan gitu. Jadi pemain tuh kayak ambil ujung kaki Ya, sering ya. banget kan. Link up play-nya Nah, harus cepet abis gitu itu ya. Nah, istilahnya. masalahnya sekali ke intercept abis. Abis. Iya. Si Tiani kemarin hampir golin itu kan gara-gara Deli Iya. buru-buru mau Iya. progresif pas kan nggak Masuk. dapat, kepotong habis. Back 3 tuh kayak expose-nya gampang Gampang banget. Ya. Sejajar lagi. Dan kita nggak punya 2 wingback yang bagus Iya, Dorgu. secara defensif. Menurut 3-4-3 itu bertumpunya DM, CM itu atau wingback? Fullback. Iya, wingback yang Iya. sangat baik. Kalau Wingback nggak, yang bagus banget. Gue di musim lalu juga udah bilang. nggak bisa Di itu. Sporting kenapa dia Sekelas- bisa oke? Dia tuh punya siapa sih? Aduh, Kanannya itu Ada si Quenda. Quenda, iya, Kanannya, Quenda, kirinya bagus. gue lupa siapa. Iya, gue lupa. Cuman kan kemarin kalau sebetulnya dan kalau kita nonton di posisi kiri kemarin lawan City bukan Dorgu yang lebih better. Gue rasa tuh crossing nyampe semua ke tengah. Iya.
Kalau gue musim lalu sempat mungkin kelasannya tuh harus mungkin saat itu ya Dumfries waktu prime-nya terus kelasannya harus gitu. Enggak, gue sekarang yang available kemarin Theo Hernandez. Harusnya dapet sih itu. Iya, Theo Hernandez bener. Apa namanya defensif sama attacking work rate tinggi, bisa crossing sama satu bisa crossing. Dorgu Allah Akbar. Percuma punya Sesko di situ, percuma. Wall pass-nya jelek banget. Wall pass-nya jelek banget. Wall pass-nya buruk. Dalot Pusing nonton. Aduh, Dalot apa lagi? Dalot kemarin kan nggak main kan? Dalot kan Nggak main. yang protes kemarin. Makin meninggal United sumpah. Yang kemarin protes tuh manajernya Sunderland. Amat kan dikesal banget sama Amorim, dia bilang, gila lo taruh Amat di wingback gitu. Iya. Emang itu nggak keluar potensinya itu. Karena Ruben Amorim tuh terlalu memaksakan pemain-pemain yang nggak fit di tempat terbaiknya gitu. Iya. Dan kalau gue pribadi, gue tuh nggak against sama tadi sistemnya. Kita ngambil Ruben Amorim, kita udah tahu CV-nya, portofolionya dengan 3 back dan kita mau mainin itu gitu. Tapi coba dia lebih adaptif, lebih punya adjustment yang bagus dan juga fleksibilitas dalam taktiknya. Itu doang gitu. Itu doang. Masa nggak bisa ya dari gitu? Sulit bergeser ke back 4 gitu. Karena kemarin back 3 itu kan sebenarnya udah jadi formasi transisi di tengah-tengah pertandingan buat back 4 kan. Iya. Kayak Pep juga udah sering kenalin main back 4 lalu kan. Yang pertama kali ngenalin lu back 4 abis itu geser begini atau kalau geser begini jadi back 3 kan dia kan. Artinya itu bukan dari pertama lu taruh 3 gitu. Kan udah banyak yang nyobain back 3 di Inggris nggak berhasil loh. Van Gaal, Antonio Conte. Conte masih juara. Ya cuman mungkin beda aja, mungkin Inggris ya lebih fisikal kan. Dan satu lagi minusnya, kalau 3 back itu kita harus punya LCB yang punya kaki kiri bagus. Dan satu-satunya saat ini yang ada Luke Shaw. Iya, Luke Shaw. Maksudnya Luke Shaw makanya dia dipaksain terus. Yang available. Licha kan cedera. Makanya betul. mau nggak mau Luke Shaw tetap main dengan kondisi yang anjir jelek banget kemarin. Menurutku dari pertandingan kemarin Luke Shaw udah cukup. Udah kayak expose banget. Udah paling the best itu kayaknya. Iya, maksudku layak untuk dihukum lah. Maksudnya nggak dimainin lagi atau gimana caranya dia ngerasa lu tuh nggak aman di posisi itu gitu. Ya, mungkin dengan datangnya Licha gitu. balik lagi semoga ya. Semoga lebih backline-nya tuh lebih solid lah. Sama ya itu kiper gue nggak tahu nih Lamens ngaruh nggak kalau Lamens main tuh menurut Mas Ben? Mungkin kalau 3 tahun lalu tanya gue ngeliat di YouTube abis itu mainnya kayak gitu sih mungkin ya. Tapi sekarang kita udah berapa kali kita dapat pemain, kita udah yakin banget Højlund, Zexi, you name it lah semua pemain yang kayaknya waduh ini bakalan jadi new hope nih gitu. Tapi pas main gila nggak ready gitu. Tapi kemarin setelah pertandingan kan banyak lah ya mantan pemain United yang ngomentarin MU. Beckham gue udah males nonton. Udah ngomong gitu? Iya, gue belum nonton. Gary Neville dia no comment. Terus si Roy Keane bilang kok bisa-bisanya derby nggak ada kartu kuning sama sekali. Kartu kuning sekali. Gue baru sadar. Hujan loh dia bilang. Iya. Ini derby hujan. Nggak ada sama sekali. Nah terus Rio di YouTube terakhirnya kalau nggak salah judulnya apa ya kayak ini bukan pelatih terbaik karena dia nggak bisa adaptif judulnya gitu. Terus ditambah yang gue bingung Scholes. Bukan salah Amorim, salah pemainnya yang dia tumen-tumenan ya? Iya, makanya gue bingung sih ini gimana ya apa Scholes termasuk yang suka mencoba sarkas atau gimana gitu. Lu sempet gue ngikutin Hargreaves juga ngomong kemarin dia langsung setelah pertandingan dia ditanya gitu dia bilang ini harus pikir untuk ganti. Peter Schmeichel juga udah ngomong suruh ganti. Si Gary Neville udah ngomong I'm worried dia bilang gitu. Dia udah mulai khawatir. Ya we'll see. Ini malah menurut gue ini lebih gelap daripada waktu Ten Hag. Ten Hag udah jelas sih kayaknya oke ini ganti pelatih. Mungkin kita dapat harapan baru. Kalau ini kita mau siapa lagi? Ini gelap karena kan ya bener-bener parah banget. Parah nih. Bahkan parah. Di Premier League kemarin pas sebelum lawan City, goal difference-nya minus 30. Iya, minus 30. Berarti sekarang minus 33. Itu skor apa kebobolan? Dan poin-poin dia selama melatih United tuh kacau banget, win rate-nya cuma 25%. Gila. Trust-nya pemain masih ada nggak menurut Mas Ben? Ya itu dia. Gue tadi mau bahaya bilang, tuh. yang paling terburuk dari sebuah klub lo kehilangan ruang ganti kan. Betul. Ya lo bayangin aja kayak di sini terus lo udah nggak suka sama Mardel gitu tiba-tiba. Iya, kalau itu emang bener dia emang nggak suka. Keras banget lu. Kan ini lu juga yang ngajak. gak suka juga. Kan lu yang ngajak. Ya tapi gue dengan analogi kayak udah kehilangan trust itu gue kadang bener gak sih gimananya gitu-gitu kan kita nggak pernah tahu ya, nggak pernah tahu kan. Tapi sebenarnya kayak kelihatan di lapangan. Iya kelihatan. Mungkin barometernya paling gampang
lo lihat aja pemain bintang yang dari jago banget dibeli busuk, abis itu keluar jadi jago lagi. Mungkin barometer lo bisa lihat dari situ aja. Pada saat lo, pemain maksud gue, pada saat lo nggak happy, lo nggak bisa kerja gitu aja intinya. Itu manusiawinya di situ. McTominay, ya ini barometernya aja. Højlund, langsung golin ke Onana man of the match. Onana, iya, 7 kali 8,7. Gila. Bukan cuma man of the match, lu lihat nggak videonya Onana? Udah gebrak meja. Dia ngasih semangat. Dia ngasih semangat, bro. Baru hari pertama kerja langsung ngasih semangat. Berarti kan itu high profile di sana kan, didengarkan. Motivator, leadership-nya high profile dia. Onana bisa high Segitu profile, nggak happy. tapi nggak apa-apa sih, itu ngebalikin kepercayaan dirinya juga. Iyalah. Semoga. Gue happy buat pemain-pemain yang cabut. Gue Iya. paling happy sih ngeliat Anthony, kasihan banget men. Iya, Rasmus. iya. Kalau gua Rasmus Rasmus. jujurnya, Rasmus. Gua Garnacho. Kayak dia layak sih, layak lebih baik gitu. Lo Garnacho? Enggak lah. Gue gak suka sih. Udah egonya udah. Garnacho sih sebel banget, gue sebel. Kayaknya pemain tuh datang kayak MU jadi malah kelihatan aslinya. Kayak setan-setannya jadi kada keluar beneran tuh kalau. Tapi apa lu masih percaya? Kan katanya nih dilihat 3 pertandingan ke depan. Apa lu masih percaya walaupun 3-3 menang? Ada rumor Nggak, begitu. jujur ya kita kan orangnya personal juga kita lihat. Iya. Gue personalnya gue suka tuh. Jadi gue agak bias emang. Gue pengen dia agak berhasil bias. gitu. Iya. Dia Mas Ben suka Jose Mourinho aja berarti udah suka sama personal emang. Ya gue Iya. karena gue suka gue baca buku-buku pelatih kan. Iya. Gue baca beberapa buku pelatih, Ferguson, Mourinho, Van Gaal, Ari Tulang juga. Enggak dong. Pelatih Korea. Pelatih bola loh. Karena gue jadi tahu cerita ininya kan, Perjalanan hidupnya. perjalanan Progres. gimana caranya lo ngebangun sebuah tim dari nol. Pep juga waktu pertama kali pertandingan Barcelona tuh dia kalah, terus seperti apa penolakan dari semua orang. Gue tuh masih percaya kita tuh masih di masa-masa itu gitu. Yang dibilang good days are coming tuh gue masih pengen itu percaya gitu. Iya. Sama. Pengen percaya. Aku tuh. kemakan lagi omongan itu. Iya, siapa sih yang Siapa Iya, yang personanya gila gitu. personanya gitu loh. Soft spoken, Ruben Amorim kan, terus juga public speakingnya bagus, terus juga handling sama persnya juga bagus gitu. Likeable, masih muda. Iya, gitu kan. Gue pengennya dia berhasil, tapi ngelihat dari angkanya sih jauh banget. Iya, dengan 3 pertandingan kalau 3-3 menang lu apa masih yakin? Gua 3-3 menang. kalah. 3-3 menang misalkan. 3-3 menang. Iya, apa lu masih yakin? Yakin gua. Hah? 3-3 menang. Tapi tergantung pertandingannya kayak apa sih. Mainnya, cara mainnya. Fixer siapa aja? Chelsea, Brentford, Sunderland, Brentford. Brentford. Premier League nggak ada yang gampang ya, kita Terus nggak bisa. international break abis itu Liverpool. Allah. Oh, Premier League kita tiap minggu big match. Makanya. Setara soalnya setara. Kemarin gue Burnley kemarin lawan apa? Liverpool. Burnley-nya main bagus banget. Compact, main di tengah. Nggak bisa jebol. Tapi kita sayang menang penalti juga sih. Ini menang penalti. Tapi enggak, itu tetap cuma nunggu waktu doang. Enggak nunggu waktu itu golnya. Enggak, Mas dia bilang Liverpool keberuntungan. Enggak, itu mah dia. Bagus. Ini boleh kita walaupun kita ini tapi ngomongin Liverpool boleh Iya, ya? enggak apa-apa dong. Enggak apa-apa. Menurut gua Arne Slot gua pribadi kalau gue boleh klaim bisa dibilang dia bakalan bisa dapat lebih piala lebih banyak dari Klopp menurut gue ya. Iya. Karena dia ini kalau ngomongin playing simple banget, gue kaget dia pakai formasi 4-2-3-1 bahkan nggak pernah 4-3-3 untuk memulai basic komposisi pemainnya. Dia main simple banget. Iya, dia mengubah formasi kan per musim ini. Sebelum 4-3-3 ya? Sebelum 4-3-3. Dia main 4-2-3-1. Lu nonton dia mainnya? Simple banget. Build up dari belakangnya simple. Cuma nunggu pergerakan pemain ya. Kebetulan dia punya building CB-nya juga bagus, Van Dijk. Dia benar-benar baca gerakan tubuh lawan mau menggerak dia baru geser. Textbook loh sebenarnya. Textbook banget. Textbook ya. Tunggu pancing mereka keluar, dorong. Pancing mereka keluar, dorong. Apalagi sekarang squadnya dalam. Nah itu. Dan satu lagi dia mainnya kalau Klopp kan gegen pressing kan. Klopp tuh selalu punya masalah. Gue ngeliat setengah musim, habis itu tenaganya, cedera. Nah itu mungkin yang gue bilang, wah ini bisa lebih safe, apalagi sekarang squadnya dalam kan. Ya, itu yang dibilang Arne musim lalu, gue nggak bisa mainin ala Klopp satu musim, gitu? Iya satu musim penuh, gila gue bunuh diri kalau gitu. Makanya dia ada beberapa pertandingan yang bukan dilepas ya, tapi ya udah dia melakukan rotasi gitu. Kan di musimnya Klopp juara sama Liverpool itu, Liverpool pemainnya yang cedera dikit banget. Iya, makanya. Bener-bener cedera itu, bener-bener cedera musim lalu yang enggak waktu yang Liverpool Liverpool menang
sama Klopp. Sama Klopp. COVID. Corona Iya, 19. berarti. Iya, itu kan benar-benar Luckily dia pemainnya sehat semua. benar-benar sehat semua. Nggak kayak Arsenal, MU yang Padahal musim pandemi itu. Iya. Dia nggak ke Bumame. Jadi nggak ketahuan, nggak ke Bumame dia. Coba itu dia. Ini gue ngomongin Liverpool based on, ya kalau boleh ngomong envy sebagai lu mau ngelihat tim lu bermain dengan sesuatu yang lu bisa nikmatin as simple as you can gitu. Itu tuh sesimpel kayak ini tim yang tahu mau dibangun ke arah yang mana. Nah, betul. Itu Liverpool tuh sejak dari Klopp dia tahu benar-benar meskipun pemiliknya pelit ya, karena Amerika sama-sama Amerika. Tapi dia tahu nih klub mau dibangun seperti apa, dia ngikutin maunya Klopp juga kayak gimana, sekarang Arda juga kayak gitu. Bahkan yang gue bilang seamless si pergantiannya, Arne tuh nurunin ego, tetap mainin sistemnya Klopp. Nggak banyak diganti untuk adaptasi, dan musim ini baru dia ganti ke tadi 4-2-3-1 yang dia mau. Pendekatannya gila itu keren sih. Tapi kan berdarah-darahnya 30 tahun dia. Iya, jangan sampai kita kayak gitu. Tapi memang bener kan dia dibeli sama Fenway Sport itu kan. W. Henry. Jadi dia punya Boston Red Sox kalau Boston Red Sox. Baseball di sana kan rata-rata NFL. istilahnya moneyball kan. Moneyball. Itu lu bener-bener Brad Pitt. Ya, lu beli pemain based on statistik, bukan karena emang pemainannya bagus segala macam. Karena kan mereka olahraganya kan olahraga hitungan kan gitu kan. Mungkin itu yang mereka terapin juga di klubnya gitu ya. Emang moneyball sih, iya benar. Kan? Brentford kan juga moneyball kan. Brentford juga kayak gitu. Brentford juga begitu. Kalau di sini bener juga. money laundry ada. Tim di sini ada. Maksudnya tim SSB. Ya based on itu gitu ya, kalau bandingin sama MU emang agak beda gitu kayaknya gameplay. Enggak, MU punya kesadaran untuk punya director of football telat aja tuh udah. Ini klub udah besar dari lama loh. Kok baru punya kesadaran ke sana tuh gimana? Makanya sekarang kan si Omar Berada kan? Sama ini Will Cox. Kalau Jason DOF-nya kan yang sporting directornya. Si Omar aja dari City. Iya. Ambilnya. Iya. Udah kayak capek di City, udah selesai kayaknya gue selesai dari City, udah banyak ngasilin sesuatu. Ya makanya waktu City dulu diambil sama Arab juga kan, yang salah satu yang paling diambil si Tirgikstan itu kan, si direktur teknik. Ciki Bergerstan itu yang dari Barcelona kan. Iya. Bener berarti emang direktur teknik itu penting. Benar, karena urusan di belakang biar gua nih kata direktur of football, lo diurusin di lapangan aja, jadi nggak stres sendiri. Beda sama Fergie zaman dulu tuh ya bisa dia ngurusin semuanya sendiri. Tapi kalau sekarang kan bisa. Kayak Arne tuh juga cuman urusan lapangan, Ruben Amorim juga urusan lapangan, Mikel Arteta juga gitu. Sekarang head coach kan, bukan manajer. Makanya head coach. Makanya sekarang kalau misalnya teman-teman yang lihat pemain baru datang, salamannya tuh sama director of football, bukan sama bukan sama Ruben Amorim. Gua kaget lagi yang pas tanda tangan, anjir Ten Hag, bukan. Ini kan botak kan. Kok Ten Hag? Balik lagi. Enggak dong. Ya itu dia, mungkin ya kita nggak tahu deh. Mungkin City juga, ini gue juga karena kita kemarin sempat model Arab kan, Sheikh Jassim kan. Iya. Qatari. Apa? Qatari. Bener kan? Iya Qatari kan. Bukan Saudi itu? Qatari nama nama ininya ya, nama seperti maksudnya mungkin kalau grup Arab tuh kalau beli klub ya udah gue invest duit urusan sepak bola nih gue handle ke profesional aja mungkin gue jadi berpikir juga tadinya gue lumayan agak setuju tuh diambil sama Jim Ratcliffe mungkin karena dia cuman kayak terus sebagai owner terlalu handling bener-bener yang operation sepak bolanya mungkin bener juga mendingan sekalian aja lu invest duit aja deh lu bener-bener kasih ke profesional yang mau udah pengalaman di sepak bola gitu. Dulu kan nilai jualnya kenapa pada ada beberapa yang orang sana suka, dia kan orang lokal Manchester. Iya makanya. Dan dia juga katanya dari kecil nonton Manchester United. Itu kan cita-citanya dia. Sentimental. Dan orang terkaya di Inggris. Iya. Ineos. Dan dia juga punya track record, punya klub mengurusi olahraga juga kan, klub dia punya di F1 juga kan? Iya. Mercedes. Gitu. Jadi ya kalau Ineosnya sendiri lo ngelihat kayak gimana? Karena nih gue ngelihat nih bukan ketidakmampuan ya, nggak jadi kita beli Baleba, mundur kita beli Baleba itu adalah gue ngelihat bright side-nya adalah Ineos nggak mau hambur-hambur duit kayak dulu lagi untuk spending kayak udah gue hajar deh, lu mau berapa gue bayarin, dia nggak kayak gitu tuh. Itu ada bagusnya juga.
Dan dia kan ngebatasin pemain baru tuh maksimal 200.000 pound sterling gajinya. Diminta lebih ya? Iya, jadi sama umur 25. Iya, jadi kalau menurut gua ini adalah langkah yang tepat meskipun ya kok masih gini ya. Kalau lo ngeliat kayak gimana? Nah mungkin itu dia, cuman kan dilematisnya posisinya yang mau dicari itu posisi yang paling penting nih di skema, salah satu posisi yang paling penting di skema 3-4-2-1 ini kan, center defender midfield. Bahkan kita kalau boleh beli lebih dari satu yang sekelas itu, harusnya dua kan. Iya. Dilematisnya di situ kan. Ya mau nggak mau Amorimnya harus putar otak untuk perform. Kalau mau gitu berarti seenggaknya kita ngasih kesempatan sampai 1 bursa transfer lagi dong. Iya, Januari besok. Kuat nggak? Tapi Dit, kalau lu ingat dari awal transfer window kemarin dibuka, yang pertama datangnya Kunya. Habis itu nggak ada berita kalau kita mau datengin DM. Cuma datengin penyerang, Bumo, Sesko, tiba-tiba kiper baru. Nggak ada sama sekali pemain tengah. Tiba-tiba pemain tengah baru terakhir. Itu yang makanya baru digoreng doang. Ya, sebenarnya itu yang paling penting kan. Iya makanya, jadi gue tuh kemarin di podcast kemarin gue ngomong kayak sebetulnya tuh yang lebih butuh tuh emang pemain tengah apa bukan? Kalau emang pemain tengah kenapa nggak dari awal? Gitu loh. Terus kalau menurut gue ya, kalau emang dari awal lu butuh pemain tengah, gue rasa Kunya atau Bumo cuma salah satu yang dibeli. Iya, betul. Biar depannya siapa ya? Bruno Fernandes. Nggak, kalau menurut gue yang nggak akan dibeli adalah Sesko, karena kita butuh Premier League proven. Iya. Kalau menurut gue, kalau misalnya memang tadi urgensinya adalah pemain tengah. Karena apa urgensinya kita beli Sesko? Kita punya Rasmus Højlund gitu. Yang mana kalau menurut gua nggak fair untuk ngejudge dia karena dia umur 21. Inkonsistensi mah wajar. Jadi kasihan lagi sama dia. Iya. Terus kan kita tuh terlalu gampang mengkambing hitamkan striker kalau dia nggak bisa cetak gol. Padahal belakangnya gimana yang supply dia siapa gitu, Dorgu. Tapi ada hari-harinya gue kesel. Iya. Ada hari-harinya. Tapi itu kan masalah kalau ngomong gue jadi kayak iya juga sih kasihan. Tapi masalah kepercayaan diri juga Mas, ketika dia nggak disupport dan udah lama punya beban ekspektasi dia harus cetak gol, jadi kepercayaan dirinya mau nge-shot aja takut. Tapi kalau ngelihat Sesko main kemarin lawan City sih nggak jauh beda. Lah pas Sesko keluar baru crossing mainnya itu yang aneh banget. Tapi emang sistem ini tuh susah banget gak sih buat striker? Kalau gue lihat gini, strikernya tuh memang kan sebelumnya kan kita ngelihat Amorim kan bandingannya waktu Sporting, Sporting Gyökeres ya kan. Gaya mainnya gue dulu tuh ada ekspektasi Gyökeres kayaknya ngerti nih caranya jadi striker di sistemnya Amorim. Tapi kayaknya kalau ngeliat main kemarin juga nggak tahu ya. Susah ya. Jadi bola tuh kayaknya ditaruh, dia butuh striker yang bisa post up kan. Post up tuh kalau di basket lu lempar, abis itu lu bisa pegang bola, abis itu buka ruang kan. Karena begitu transisi di stretch kan, di stretch secara secara lebar lapangannya dibuka gitu kan untuk buka opsi. Habis itu baru tuh yang si dua camnya masuk. Itu Sesko kan bisa kan. Harusnya dia bisa begitu gitu. Cuman beberapa kali kemarin begitu dia dapat bola di press ya. Ini ngomonginnya City ada Ruben Dias, ada siapa kemarin dipasang di Guardiol ya. Kelasannya juga udah world class lah, bukan back. Iya, bukan kaleng-kaleng. Bukan back Premier League tok ya, ini world class center back gitu. Lu di press, lu nggak bisa kemana-mana. Abis itu dia maksain kayak pemain. Gue sempat nonton siapa waktu itu ngomongin soal Sesko, dia bilang Sesko itu lo ngeliat highlight golnya emang bagus-bagus. Tapi lu mesti lihat effortnya dia untuk ngelakuin satu hal yang dia suka paksain. Akhirnya gue lihat tuh beberapa. Oh dia memang suka maksain, tapi emang dia punya kemampuan itu kan. Dia lumayannya ball handlingnya mungkin bintang 4 kali ya. Iya. Dia dapat bola, dia balik badan. Iya. Habis itu dia bisa outrun back-nya karena dia punya speed sama punya dribble. Atletismenya juga bagus. Atletismenya juga bagus. Dia bisa keeping bola untuk kanan kiri gitu. Bisa ngedang bahkan kalau dia. Cuman kemarin dia nyobain melakukan itu berkali-kali pada saat dia di press, dicoba dorong nggak bisa lawan Ruben Dias kayak gitu. Terlalu fisikal memang kan di Inggris. Nggak bisa gerak. Dan Gyökeres juga di Premier League juga belum bisa mencetak gol melawan tim-tim yang memang bagus secara defense gitu. Coba. Gyökeres. Oke. Ya, dia mungkin akan double digit tapi dia akan cetak gol lawan klub-klub yang ya tadi Nottingham Forest, Leeds, yang kayak gitu, Wolves mungkin kayak gitu. Emang gol-gol yang wide open aja, tap-in itu. Gyökeres kemarin gue lihat udah mulai kelihatan traits-nya tuh. Dia ambil dari kiri, persis lagi pakai nomor 14 kayak Hungry, dia ambil Jadi kayak dia bukan dia kan dia dibilang center forward
klasik gitu Number kan. 9, Number iya. 9 klasik center forward karena akan ngeplot di tengah, enggak dia buka ke kiri. Bisa wide juga ya. Habis itu dia akan tusuk ke kanan terus akan mau nendang, habis itu dia dorong ke kanan terus ada si Madueke kan. Berapa kali gue udah dia Iya, nyoba iya. ngelakuin. Cara mainnya juga kayak gitu. Dia berani banget nendang sih si Gyökeres ini. Dapat aja posisinya buat nendang. Kemarin ada yang tiang tau nggak? Iya. Di kiri. Makanya Sesko gue suka sih sebenarnya deh. Tapi bukan pilihan pertama gue sebenarnya kalau mau striker ya Oh, Gyökeres justru. Gyökeres. Tapi kan Gyökeresnya nggak mau kan. Iya, nggak mau dianya. UCL. Enggak, dia tuh pokoknya keluar aja dari Lisbon lah. Dia tuh kan kemarin pokoknya Asal jangan MU pokoknya katanya kemarin. Terus Satu lagi kondisi ini yang jadi lebih buruk lagi menurut gue di bursa transfer nih. Menurut gue jadi lebih berat ngelihat permainan yang based on sekarang. Malah kemarin bursa transfer kemarin itu jauh lebih pemain masih ada eagerness-nya untuk oke, gue mau main buat United. nih. Karena gue believe sama ininya. Cuma kalau setengah musim ini kita di bawah 10, lalu harus scroll 2 kali, lo jadi pemain, jadi Baleba juga mikir 2 kali kan lo? Iya. Soalnya banyak pemain masuk situ, habis itu karirnya malah jadi mundurnya 2 langkah ke belakang gitu. Itu dia sih yang bikin. Kalau sekarang kan kambing hitamnya Luxio. Nah, selalu Sekarang itu mencari kambing hitam. Iya, selalu mencari. Iya. Karena gini, Luxio itu udah 11 musim di MU, tapi gitu-gitu aja dan masih ada di MU tuh aneh banget. Iya sih. Narasinya seperti itu. Tapi as a fullback dia bagus. Iya. Southampton kan gila. Bagus. Sebelum patah kaki, sebelum patah kaki itu bagus banget. udah dah habis daerahnya Luxio kayaknya. Berat Dia tuh kayak bagus sekali, terus habis itu udah kayak nabung penampilan bagusku ini dah. Ntar bagi-bagi dah ke belakang. Boleh ya, gitu, udah bagus lagi habis ini boleh ya katanya gitu kan. Kemarin udah bagus. Lu Nyebut 2 pemain yang menurut satu lagi kedewasaan. Ini gue ngelihat pemain-pemain yang pindah ke kalau ngomongin Liverpool tuh kayak pemain tuh lu lihat Szoboszlai enggak? Iya. Mature-ness-nya secara karakter kita bisa lihat ya, kebetulan timnya juga mungkin lagi bagus ya. Terus kalau di City kalau Liverpool satu lagi McAllister juga. McAllister. Di City lu beli Ruben Dias, pemain yang bukan hanya jago tapi Rodri juga. Rodri seperti itu ya, walaupun nggak bisa dibandingkan sama yang sekarang ya. Kita tuh jarang banget beli pemain dewasa gitu kelihatan di lapangan. Yang sekarang dewasa menurut gua Leny Yoro. Leny Yoro menurut gua. Iya. Secara maksudnya dewasa dibandingkan dengan umurnya ya. Iya, masih muda. 19 kan? 19. Muda banget. Gila. Tapi lu lihat dia main yang lain bisa jelek, dia menurut gua selalu main di performa nggak terbaik sendiri. Tapi dia konsisten. Dia punya konsisten. Kayaknya ada faktor percaya diri juga Mas. Maksudnya orang kalau timnya oke, dia percaya diri di lapangan, lambat laun juga akan improve gitu, macamnya akan keluar juga gitu. Cuman kalau jadi pemain United yang tiap minggu kayak dihina sedunia kayak di negara ini tiap hari ada berita buruk iya pusing juga ada aja gitu kayak dihantam bang orang mau kayak anjir gua besok masuk lapangan gimana gitu kan pasti mikir ada mindernya juga mental kan. juga ya. Buemo gila berapa golnya? 17, 20. 20. Siapa? 20. Berapa asis? 11 asis. Dia kalau nggak salah 7 pokoknya ya. Iya pokoknya ya 20 lebih total gol assist. Lo main buat tim Brentford setiap minggu week in week out lo main bagus terus, begitu main sekarang gila nggak bisa gerak tuh. Tapi Mbeumo masih kelihatan. Masih kelihatan. Punya Mbeumo tuh terbukti. Ya ini EPL proven nih. Benar-benar terbukti itu. Kunya juga makanya sayang banget cedera karena dia beberapa kali timnya lagi nggak punya kreativitas, dia bisa bikin kreatif sendiri untuk bikin tembak. Ya Mbeumo sih gue masih percaya kalau sistemnya jalan tuh dia. Akurasi shotnya juga bagus banget. Kemarin kalau bukan Donnarumma gol itu. Iya. Gila. Bisa ya mirip-mirip Salah sih dia. Dikit-dikit bisa akan menyerupai Salah lah. Fungsional dengan. Cuman versi Bahernol ya. Dia terlalu montok Mas. Mbeumo terlalu montok. Babon. Nah sekarang nih aku mau tanya buat Mas Ben. Ekspektasinya atau pengen lihat kayak apa lagi nih dari Ruben nih? Untuk sisa match yang mungkin akan jadi match terakhirnya mungkin ya kalau jadi dipecat ya. Mungkin nggak dipecat, tapi dia harus sadar bahwa 3 back untuk sekarang dia mau main seperti itu. Dia harus pikir gimana caranya gue harus ganti di belakang sistem, karena di Premier League udah terbukti dia nggak bisa bilang bahwa ini progres, nggak bisa. Sebelumnya dia bisa bilang oke, kita progres, ya kita bisa lihat sih ada identitas. Cara mainnya udah kelihatan ya. Identitasnya mulai kelihatan, tapi nggak works karena kayaknya udah gampang banget ditebak ya udah.
Kayak pelatih lawan tinggal nunggu doang. Iya, tinggal pelatih. nunggu doang, bikin kesalahan udah Iya betul. kelar. Kayak Di pelatih counter lawan udah kelar. udah selesai gitu. Pemain pelatih lawan udah tahu dia cara ngunci gini. Dia harus ganti sistem di belakang. Kemarin tuh sempat ada banyak banget fans-fan di Twitter ya, entah di Twitter atau sosial media yang bikin fantasinya dia formasi kalau misal 4 back tuh gimana. Iya, gue lihat. Aku lihat tuh Masuk kan? kayaknya oke. Iya ngelihatnya. Saint Lamens, Yoro De Ligt, Iya. kirinya Dorgu, kanannya Mazraoui. Mazraoui, betul. Dua DM tuh Maino sama Casemiro. Di depannya Bruno, Bumo, kanan kiri Bumo punya, depan Sesko. Iya, Memang harusnya kelar gitu. udah. Ada komposisinya untuk main Ada. gitu Iya. dan kayaknya anjir ini menjanjikan gitu ngejual sesuatu. Ya bahkan Casemiro aja kalau diganti Ugarte buat jadi breaker aja cukup gitu. Iya. Lu bisa cuma passing ke Kabi Maino, dia mungkin lebih bisa bawa box to box. Aduh, Iya. aku kalau denger kata Ugarte udah sama. udah berpikir sendiri ya. At least misalnya udah nggak ada lagi nih. Woi, siapa lagi Kase nggak ada ya, udah lumayan deh gitu. Dia Kayak alergi. masih safe gitu. Alergi dah. Ugarte, Dalo alergi banget dia. Lica deh kalau amit-amit Kepepet nggak ada. banget ya, Lica kalau main majuin Lica ya. deh main DM deh. Iya, tapi tetap 4 back. Empat Jangan back, 3 back iya. ya. Jadi mainnya jadi Euro sama De Ligt di tengah, depannya Lica sama Tapi apa ya Maino. Dite yang bikin dia tuh nggak mau berubah? Makanya kan apa ya kita mau sekarang? bilang masa dia nggak bisa sebagai Kepalang pelatih, masa gengsi dia nggak bisa kali ya. pakai Kepalang gengsi kali ya. Udah ngomong. Nah, antara gengsi Iya, atau iya. emang dia nggak tahu gimana cara pakai sistem 4 karena mungkin secara fundamental secara kan pemain itu kan punya fundamental dari sekolah sepak bola kan. Pada saat bola datang dari sini, lu berdiri dari sebelah sini, basic-basic aja gitu dari kaki kanan. Ya mungkin di sistemnya dia banyak yang diberantakin tuh, yang pemain bawa dari klub sebelumnya, dari sekolah sepak bola dia gitu. Sehingga anjir gue harus kayak belajar bola dari awal nih gitu. Nah mungkin dia nggak tahu begitu balikin ke back 4 untuk ininya gimana. Tapi ya dia harus persentase probability-nya aja. Maksud gue, lo mendingan dipecat, lo mau ini atau lo ngadepin another week kayak gini lagi nih gitu. Kalah Dan lagi di Dia nyelamatin CV kalau menurutku sih. CV. Nyelamatin gengsi CV. dong berarti. Iya mungkin ya. Gue nggak ngeliat Kayak- orang gengsi ya. Kayak wah, udahlah di ujung tanduk kayak gini gua ngerubah jadi 4-3-3 atau 4-2-3-1 tapi tetap dipecat juga. CV gue jelek Sekalian banget. aja Iya, gitu ya. iya. Iya, ya, Mending tapi gue stick aja sama 3-4-3. iya, tapi feeling gua di 3 pertandingan ke depan sebelum international break akan poin maksimal sih. Bisa aja 9 poin. Bisa banget 9 poin. Yakin? Gue sih optimis. Nah, ini bakal lawan Nggak tahu Chelsea nih diri, kita. nggak tahu diri itu. Iya. Ya, bakal lawan Chelsea gimana, Mas Ben? Mungkin singkat aja sebelum kita tutup. Udah 12 musim kita nggak pernah kalah di Old Trafford. Nah, Kalau aku sih itu nggak- rekor yang belum pernah dipatahkan. Kalau sama secara Ten Hag. hasil aku nggak berharap apa-apa ya. Cuman aku pengen lihat ada sedikit ego yang diturunin iya, sama betul. semua deh. Enggak cuman si Ruben, semua pemainnya deh. Kayak lu tuh udah bikin fans kecewa lo. Maksudnya iya. meluluh dikit lah. Main anjir. Ini nih, For the backs. Yoi, man. ini nih. Gue udah nggak bisa ngomong lagi. Gede banget beneran Iya, deh. iya. Pengen main lebih nyenengin fans aja lah. Iya. Penting lah. Cuma kita bias kan, kadang-kadang hope, gue juga selalu punya hope itu tuh bisa gitu. Cuman ngelihat dari base yang kita harus pikir mana kalau ngomongin hope-nya sih tetap ada ya untuk 9 poin gitu. Cuman kalau ngelihat kayak kemarin 7 ya, lah, 7 poin. Jadi takut untuk Nawar-nawar. jadi takut untuk hope terlalu Iya, tinggi iya, gitu. Karena iya. kadang-kadang kita kalau kita hope seri atau kalah karena memang lawan mainnya lebih bagus, oke lah. Iya. Ini kita hope tinggi banget, gila nggak kerja sama sekali nih, Iya. nggak bekerja sama sekali. Tapi kalau lawan Chelsea, Ya, Chelsea. ya MU masih ada heritage untuk main di pertandingan big match. Kalau City udahlah kita outclass kemarin ya. Ya, jelas. Tapi mungkin ya dari pemainnya masih adalah harapan untuk kayak ya udah mungkin kita nggak pakai lupain apa yang diomongin pelatih, mungkin inisiasi langsung dari Bruno. Oh, berarti individual skill aja. ya udah individual pokoknya skill. kita main bisa kita injek-injek aja lah nih gitu. Gimana caranya main keras atau gimana? Besok kalau lawan Chelsea sih sekali kena counter mati sih MU Gila, semua. cepet banget Estevao ya. di kanan, Bro. Iya, cepet-cepet Kiri banget. bisa Pedro Neto, Joao Pedro, bisa nanti Garnacho depannya kalau Joao habis Pedro. itu. Iya, depan Joao Pedro. Kalau lu Habis apa? itu. Yang penting apa? Apa? Kalau lawan Chelsea yang penting apa? Selamat. Enggak, yang penting Garnacho nggak ngegolin. Yang penting Garnacho yang golin. Wah, gila itu. Di Old Trafford. Itu manis banget. Dia ngegolin di Old Trafford. Terus dia duduk di atas iklan. Loh, kok nggak ada siapa-siapa itu? Maino ikutan. Guys,
Gimana? Ada Ngaco lu, masa main ikutan selebrasi? Masa main biar ikutan ngaco? Hoylun nih ikutan. Dari Itali. Dari Itali, ikut tiba-tiba ada Hoylun. Sengaja datang buat nonton. Iya. Aduh. Tapi kok bisa ya? Maksudnya Enzo Maresca ini ngomongnya ya stand-up Iya. Pep dengan filosofinya dia segala macam. Ternyata works ya. Ternyata ada mungkin yang dibilang good days are coming ya mungkin Ada. bisa jadi ada, bisa Gila. jadi bukan sama Harun, mungkin, Nah. mungkin. Iya. Mungkin bukan dia ya. Kita masih mencari jarum di antara jerami itu kan. Ya mungkin Amorim tuh good days are coming, dia adalah bagian dari yang membuka mata United bahwa bukan gua orangnya, Iya, orang iya, lain yang iya. akan Tapi meneruskan. lo berarti the statement sebenarnya kalau bisa out. Ganti. Gua enggak. Lo enggak? Gua abisin musim ini. Iya, gua juga. Seburuk-buruknya dia abisin musim ini. Gitu lu, Dit. Iya. Mau gimana lagi? Kalau- Mau berapa kali kita harus gonta-ganti Iya, pelatih, berapa kali kita harus punya harapan baru? Paling nggak coba dulu lah. Iya. Sampai Desember paling nggak. Enggak, gua akhir Tetap. musim. Kalau pribadi ya, gua akhir musim. Kalau aku udah terlanjur sakit hati dengan omongan dia. Maksudku, buat apa kita ngabisin waktu dukung pelatih yang kalau memang dia itu isyarat untuk nggak pengen lagi ngelatih United, ya udah. Ngapain gitu ngabisin waktu kita buat orang yang nggak pakai hati di Unitednya gitu. Selain donatur, Tapi berarti lo sudah mencurigai memang secara hati dia kayaknya udah nggak di situ gitu. Tersirat Enggak kayaknya. sih kalau masih. Enggak. Kalau lu emang pengen tetap jadi pelatih United, nggak akan keluar tuh omongan menurutku. Mungkin dia stres aja, Mas. Stres aja, Mas. Bingung dia mau Kelepasan, ngomong Mas, apa. kelepasan. Ini omongan Kelepasan. legend-legend udah Klarifikasi ngomong. dong kalau gitu. Anjir lu nyakitin fans nih. Saya Ruben Amorim. Iya. Dia tiba-tiba pakai kemeja hitam, latar putih. Saya Ruben Amorim. Pakai hook ini, saya Uya Kuya, saya Naka Muda, saya Eko Patrio, saya Ruben Amorim. Terus green screen bareng. Aduh. aman. Terus sebelahnya Pasha Ungu. Prediksi deh Mas Ben. Ya, kalau gue sendiri sih Amorim, gue tadi juga berpikir, gue baru pertama kali nih, mungkin kalau lo ngobrol kita podcast ini mungkin berapa bulan lalu, gue punya banyak jawaban. Gila, gue Iya. bener-bener kali ini, Sekarang, gue juga kepikiran, no gila clue. gue jawab apa ya. Karena gue gak punya jawaban gitu. Di satu sisi, gue pengen lihat, tapi kalau ngeliat kayak gini terus, gue juga gak pengen lihat Capek, ya? ini capek juga gitu. Tapi ya mungkin sih, kalau harus bayar 15 juta dolar, 15 juta pound, 12 juta 12 sterling. untuk bayar pesangonnya dia sih. Ya gue mungkin masih berpegang sama hope gue sih, mungkin sama kali dia. Kita hijacknya aja udah 10 juta. Iya. Terus terminate-nya ada 12. Terminate Gimana? si Tanah. Enggak, masalahnya kalau dia dipecat, ngeluarin duit, siapa yang gantiin? Nah, Makanya itu dia kemarin berusaha udah ada kan. Situs judi udah ada, si Marco Silva, Andoni, Iraola. Glasner, sama Emery. Southgate, ada Southgate. Ada Southgate, iya. Anjir, anjir. Poche. Pochettino. Iya. Ya kalau kita Nggak menarik sih. terpaksa boncos 12 juta kan, ya paling nanti diturin lagi ke Malaysia. Kayak kemarin tur kan, emang buat apalagi ganti Adidas. Nah, apalagi Berarti mending dipecat biar kita ketemu lagi di apalagi Malaysia, ya? Ruben Amorim udah statement. Kita nggak ada Liga Eropa, udah kita akan Fokus pertandingan persahabatan. Bisa jadi ke Malaysia lagi buat duit. Gila, Gila. Coba Bisa. 3 hari ya? Amat ngomel-ngomel lagi itu mah. Indonesia pun pasti nggak aman, nggak apa-apa. Kalau kebayang dia bilang gitu. Amat ngomel di sana. Iya, Ya, ngomel. Since day one kita nggak bisa enjoy ini karena ngomongnya. datang tuh udah stres banget, stressful. Itu ngomongnya di depan gua sama dia. Iya. Di itu cuma ber-8, dia bertiga. Dia sambil lewat. Sambil lewat. Kita masuk minta tanda hotelnya. tangan. Kita di hotelnya. Nah, terus Terus kita nyamperin ada Garnacho, Maino sama Oh, yang 3 orang lagi duduk itu. Garnacho, Amat sama Heaven. lagi duduk itu di meja itu. Oh enggak, dia mau naik Dia lift. tuh udah kelar acara, habis pertandingan, setengah 4 pagi, dia habis jalan-jalan di kota. Sampai pagi. Pas Iya. pulang ke hotel, gue sama Dita sama yang lain tuh nungguin. Iya. Terus pas si Amat paling depan, gue minta tanda tangan udah jentrangin gini, dia bilang, No. we're tired bro, I didn't enjoy it since day one. Wah, Iya. wah. Misalnya lu kan datang Diem sini gua untuk langsung fans jadi gitu, mau gimana pun. Jadi kayak Kalau nggak gua sih mewajarkan karena itu stres banget sih. Stressful, Garnacho juga Ya, stres. kita fans juga stres lah maksudnya. Aku tuh capek. Iya, benar. Aku capek. Capek gitu. Tapi Dit, kalau lu bilang bakal dipertahankan sampai akhir musim, gue rasa kalau lihat peringkat mah nggak bakal Dit. Ya kalau sehancur ini Ya, sih tiga iya, ya. tapi kan Apa? lu nanya kepengenan gua Iya, gue juga bertahan. maunya begitu. Cuman kalau misalkan 10 besar terus sampai akhir musim ya bisa bertahan. Cuman kalau belasan ke sekarang Ini 3 pertandingan ini manjangin nafas sih. Nih feeling gua, menang lawan Chelsea, terus boncos lawan Brentford bisa jadi anjir kayak gitu iya lawan kebiasaan. Brentford loh. Chelsea lawan Chelsea menang. Oh, hope. Sering banget gitu ya. Iya, terus iya, lawan iya. Brentford kalah 2-0 anjir. Kemarin mana yang kemarin gitu. Iya. Beda banget sama yang sekarang. Itulah.
Ya salah satu yang pelatih yang mungkin walaupun belum bisa ngomong banyak ya si Thomas Frank kan. Si Thomas Frank. Spurs juga. Tapi Spurs bagus. Makanya ya maksudnya tuh Thomas Frank di Spurs ternyata mulai kelihatan nih gitu. Iya. Dia. Jadi tetap yakin MU menang? Ya kalau ngomongin bias gue sih hope, yang gue yakin tuh bukan yakin ya, tapi ke hope-nya. Iya, Gue ngeliat ke harapannya gue. Harapan, ekspektasi. Bisa lah, masa enggak sih? Bisa. Gue masih ngelihat sih ada potensi untuk bisa bergerak banyak sih. Mungkin kalau Kunyanya ya. Kunya berapa lama? Kunya belum sih. Kunya belum. Tapi udah ikut latihan, tapi nggak tahu diragukan kayaknya main. Gue rasa Dit dengan apa? Kalau main besok 3-4-3, tapi dibilang striker itu Bruno sama Mbumo, gue rasa itu udah better. Menyelesaikan satu masalah. Iya, taruh di depan kan Iya, tengahnya tinggal si Maino sama Casemiro atau Maino Ugarte atau Casemiro Ugarte itu gue rasa udah cukup sih. Kalau dari awal 3-4-3 mending gak usah nonton kalau aku dah. Baru gitu ngeliat formasi. Batu banget berarti udah. Pasti 3-4, pasti 3 back. Pasti. Pasti. Gila. mungkin. Nggak mau aku nggak mau nonton kalau 3 back. Emang karakternya keras mau gimana? Gak bisa punya komen, gue bingung juga. Nggak tahu gimana. Bener-bener udah kita lihat aja dulu nih 3 pertandingan ke depan jadinya gimana. Menang. Ya gue berharap sih harus menang. Berapa persen? Hah? Berapa persen? Waduh, mungkin sama kayak win rate-nya Amorim kali ya. 25. Kecil tapi ada. Kecil tapi 0,1% tapi ada. Kecil tapi ada. Terima kasih Mas Ben. Thank you guys. Terima kasih banget, Mas Ben. Thank you Nonton guys. Ini aduh obrolan yang kayak bener-bener orang-orang capek pada ngumpul di Iya. sini. Iya, bener. Orang-orang capek. Sama sambil garuk-garuk. Ben semangat banget ngomongin MU ya, gila. Wah gila gue kalau ngomongin MU sih. Nggak ada temen ini kali ya, Betul. temen diskusinya ya, ini sekali ketemu. Wah. Makanya waktu kemarin di DM, ayo gue langsung gue udah pengen Banyak ngecek nih. unek-unek, Iya, banyak gue udah pengen unek-unek ngomongin apa. Berarti gitu. minggu depan lagi nih, Mas. Live reaction bisa, live reaction. boleh, Nobar bareng Coba. kita. Sekali-sekali boleh. Komen, Kalau nggak terlalu ayo, malam Mas. gue ayo. Mas Ben live reaction, Mas Ben live reaction biar Mas Ben datang. Serang juga ke Instagramnya untuk ayo ke United Wave lagi, United Wave gitu. Iya, nanti cobain kita live reaction. Boleh, Iya, boleh, tapi boleh. mainnya 11:30 Sabtu. Iya. Ntar coba kita cari ya. Iya, yang boleh enak juga lah sekali. waktunya. Iya. Terima kasih sudah nonton. Thank you, guys. Terima kasih Mas Thank Ben. you, thank Sampai you. ketemu lagi minggu depan. Glory.